Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'd, fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. Sallu ala al-habib Sallallahu ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat Allah anugerahkan kepada kita, walau dalam keadaan seperti saat ini. Alhamdulillah kita masih dapat hadir di majelis, berkumpul menuntut ilmu. Insyaallah ini akan menjadi wasilah memudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan usia kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan insyaallah lahir dan batin kita. Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Allah jauhkan kita termasuk dari wabah yang sampai saat ini masih belum hilang dari negeri kita tercinta, bahkan dari beberapa negara. Mudah-mudahan ya, kita dijauhkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Ya, selalu kita baca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Jadi terus kita mohon kepada Allah agar diberikan afiat, diberikan kesehatan jasmani kita, diberikan kesehatan rohani kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak pernah bosan ya, mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Ya, kita pakai masker, ya, kemana-mana selalu pakai masker. Ini salah satu upaya ikhtiar, ya, ikhtiar kita. Ya, nekat jangan, ikhtiar harus. Memang segala sesuatunya tergantung kepada apa? Keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun pakai masker yang mahal, pakai masker yang tebal, kalau memang sudah harus sakit, ya sakit. Ya, semua ada di tangan Allah. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Jumat ya, seperti yang sering disampaikan, adalah malam yang identik dengan anjuran memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diajak kita bersalawat. Namanya salawat apa tadi? Namanya salawat nariyah. Salawat nariyah. Kita baca sebanyak-banyaknya. Malam hari sepulang dari sini sebelum tidur. Ya, jadi coba kalau malam Jumat penghantar tidurnya itu apa? Salawat. Sambil mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya Allah perkenankan kita
ya apa? Mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Pengen? Semua pasti pengen. Ya, tapi yang malas apa? Baca sholawatnya. Mau tidur bukannya sholawat, tapi apa? Dengerin musik pakai HP sampai tidur. Tahu-tahu HP-nya mati. Untung HP-nya yang mati. Bukan orang. Coba sekarang kita belajar. Ya, belajar penghantar tidur kita adalah sholawat. Sholawat sampai capek. Sampai akhirnya kita terlelap tidur. Siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan hadiah istimewa. Semalam-malam tahu-tahu mimpinya ketemu Rasulullah SAW. Mustahil? Ya. Mustahil apa tidak? Tidak mustahil. Ustaz, saya masih muda, saya masih anak-anak. Tanpa melihat anak-anak atau masih muda, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang menemui siapa saja umatnya yang memang menginginkan bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dunia saja sudah bertemu dengan Rasulullah, apalagi nanti di akhir. Sallu ala Habib Sallallahu ta'ala wa ala alihi. Malam ini insyaallah kita akan membahas satu tema. Ini insyaallah yang kaitannya dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Kita selama ini beranggapan bahwa apa yang ada di rumah kita, apa yang kita pakai, apa yang ada di saku kita, di kantong kita, hasil dari kerja kita, apa yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita, apa yang kalian punya yang diberikan oleh orang tua, itu kadang-kadang dan bahkan seringkali kita beranggapan bahwa itu adalah milik kita. Padahal sesungguhnya apa yang ada pada kita saat ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipan. Yang namanya titipan itu pasti akan diambil kembali oleh pemilik yang sesungguhnya. Maka pemilik yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang populer yang ini merupakan bagian dari ayat Al-Qur'anul Karim yang sering kali kita ucapkan dan selalu kita ucapkan ketika kita mendengar ada orang yang tertimpa musibah atau ada orang yang meninggal. Tapi umumnya orang baca ini kalau ada orang yang mati, kalau ada orang yang meninggal, kalau ada orang yang kena musibah, kehilangan, jarang sekali dibaca. Apa? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini mengajarkan kepada kita saat kita berucap inna lillah. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Sesungguhnya kami, siapa kami? Kita. Kita dengan segala apa yang kita miliki ini adalah milik Allah. Oh, baru sadar kita ternyata baju yang kita pakai milik Allah, peci yang kita pakai milik Allah, sarung yang kita kenakan milik Allah, handphone yang selama ini kita bangga-banggakan juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah hendak mengambilnya kembali, maka Allah akan ambil kapan dan di mana saja melalui caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kalau ada orang kehilangan handphone atau handphonenya dicuri, bisa jadi itu juga caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kepada kita bahwa handphone yang kita bangga-banggakan ini sebetulnya bukan milik kita, tetapi milik Allah. Supaya apa? Supaya berkurang kecintaan kita kepada benda. Supaya berkurang kecintaan kita kepada benda, tidak berlebihan. Maka ketika kehilangan handphone juga seharusnya kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Bukan alhamdulillah. Ya, kalau alhamdulillah terkedengaran apa? Lagu amat alhamdulillah. Udah banyak duitnya kali. Padahal mungkin bilang alhamdulillah bukan begitu. Alhamdulillah yang hilang handphone, bukan nyawa. Alhamdulillah yang hilang handphone bukan nyawa. Coba kalau nyawa. Cuma kan orang nanti persepsinya beda. Begitu hilang handphonenya putar, alhamdulillah. Lagu amat. Parah lagi kalau yang ngedengerin yang malingnya.
Alhamdulillah, ternyata besok motornya, besok apanya lagi? Kata Malik, gue demen yang orang kayak begini nih. Dihilang malah bilang alhamdulillah. Maka di dalam syariat Islam, di dalam ajaran Islam ada 3 yang mesti kita lakukan terkait dengan harta yang kita miliki sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Kita mesti mengeluarkannya. Mengeluarkan sebagian apa yang Allah titipkan kepada kita. Ada 3. Yang pertama disebut zakat, yang kedua disebut infak, dan yang ketiga disebut sedekah. Yang pertama zakat, hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib apa? Wajib apa aja? Wajib apa? Yang pertama zakat hukumnya wajib ain. Wajib ain itu apa? Wajib ain itu kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap individu. Ya, zakat itu ada berapa? Ada 2. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah yang biasa kita keluarkan di bulan Ramadan, apakah di awal Ramadan atau di akhir Ramadan, sebelum imam naik mimbar. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh setiap individu muslim yang berpuasa, yang hidup di hari itu, di bulan itu. Apakah dia anak kecil, apakah dia orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, semua wajib mengeluarkan zakat. Nah, zakat itulah yang akan menentukan nasib ibadah puasa kita, diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai atau tidak ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, tergantung kepada zakat. Wajib zakat. Walaupun orang miskin, untuk zakat fitrah wajib hukumnya. Yang kedua zakat apa tadi? Yang kedua zakat mal. Zakat mal ini macam-macam. Ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, ada zakat perhiasan, ada zakat profesi, dan lain sebagainya. Zakat ini adalah apa? Mengeluarkan sebagian harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya tadi apa? Fardhu ain, wajib bagi setiap individu. Jumlahnya juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan berapa? 2,5 apa? 2,5% kalau harta. Kalau zakat fitrah 3 liter. Nah, ya, paham ya itu ya. Mengeluarkan segitu doang setahun sekali, masih ada yang keberatan. Berapa banyak harta yang Allah titipkan kepada kita, berapa banyak kekayaan yang Allah titipkan kepada kita, hanya diminta mengeluarkan sedikit saja, kita masih keberatan. Yang kedua yaitu infak. Apa? Sama infak juga, mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Kalau infak ini apa hukumnya? Infak hukumnya fardhu kifayah. Infak hukumnya fardhu. Apa itu infak? Infak itu mendermakan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti membantu anak yatim, ya, membantu masjid misalnya kan, untuk operasional masjid. Itu infak namanya. Ada sekelompok orang misalnya anak-anak yatim, ada rumah yatim piatu, apa namanya, panti asuhan. Satu kampung tidak ada satupun misalnya yang menginfakkan hartanya di panti asuhan itu, maka satu kampung itu berdosa.
Tapi kalau sudah ada satu orang di kampung itu yang menginfakkan hartanya untuk yayasan yatim piatu, maka yang lain gugur kewajibannya. Kalau ada masjid dianggurin saja, nggak ada orang yang bantu, belikan mic-nya, pasangin lampunya, bayar listriknya, ya, maka satu kampung itu berdosa. Tapi kalau ada satu saja, maka yang lain gugur kewajibannya. Itu namanya infak. Jadi kalau zakat hukumnya fardu ain, kalau infak hukumnya fardu. Yang ketiga namanya sedekah. Sama sedekah, zakat, infak begitu juga mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki. Hanya bedanya sedekah dengan zakat dan infak. Kalau infak dalam bentuk apa tadi? Materi, sementara sedekah tidak selalu dalam bentuk materi. Sedekah bisa dilakukan dalam bentuk materi. Sedekah bisa dilakukan dalam bentuk tenaga. Sedekah juga bisa dilakukan dalam bentuk pikiran, ide, gagasan. Sedekah juga bisa dalam bentuk senyum. Maka sedekah hukumnya apa? Sedekah hukumnya sunnah. Gak punya duit, tenaga gak punya, ide enggak, ya sudah. Apa? Senyum aja. Tabassumuka liwajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu bernilai sedekah. Banyak-banyakin senyum. Karena pakai masker jadi nggak ketahuan. Tapi kalau orang yang rajin senyum walaupun pakai masker kelihatan. Dari mana? Dari raut matanya. Ekspresi matanya menunjukkan bahwa dia senyum. Marah, senyum, sedih kelihatan dari mata. Ngantuk, bengong kelihatan juga dari mata. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shallu 'alal habib sallallahu alaihi wasallam. Baik, di dalam kitab Tanqihul Qaul dinyatakan betapa pentingnya sedekah. Sekalipun tadi hukumnya apa? Sekalipun hukumnya sunnah, tetapi memiliki keutamaan yang luar biasa dalam syariat Islam. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, Abi Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala sami'tu, kata Abu Hurairah, aku telah mendengar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? La taruddus sa'il, jangan kau tolak kalau ada orang datang minta-minta. Ya, kalau ketemu ada orang minta-minta, jangan coba-coba kamu usir, kamu tolak. Awas tuh. Kalau nggak punya duit, bilang nggak punya duit. Jangan main usir-usir aja. Kalau ada orang datang ke rumah kita ngamen, jangan diusir. Kalau nggak seneng, pakai cara yang lain itu. Muntah-muntah nggak seneng musik, keluar sana, haram. Neraka kamu. Wow, tak boleh. Bahkan kata Nabi apa? La taruddu sa'il walau kana kafiran. Jangan kamu tolak orang yang minta-minta, walaupun yang minta-minta itu orang kafir. Walaupun orang kafir. Orang kafir aja nggak boleh kita tolak, kita usir. Apalagi timbang anak pang. Ya, anak pang. Dia nggak sholat, jangan sholat. Ya, kita nggak tahu sholat enggaknya kan? Urusan ibadah, urusan siapa? Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita apa? Urusan kita membantu ketika ada orang yang minta bantuan. Urusan kita adalah sedekah ketika ada orang yang butuh sedekah. Jelas. Apakah dengan cara ngamen, apakah dengan cara minta-minta, atau dengan cara apa saja, kecuali dengan cara malak baru kita tolak. Kalau sedekahnya dong, tapi pakai pisau di perut. Sedekahnya dong, wah ini bukan sedekah namanya ini. Ya, kalau gitu nggak bisa kita diam. Tahan dulu, taruh dulu pisaunya. Taruh di mana? Taruh di kantong ente. Nah, baru kita, lari. Baru kita lari. Wah dikasih. Udah caranya begitu kok dikasih. Namanya
nekat. Jadi begitu ditusuk, sedekah. Sabar dulu Pak, taruh dulu pisaunya. Oke. Nah, begitu apa? Assalamualaikum. Tinggal gitu ya. Jadi jangan sekali-kali kita mengusir, menolak orang yang minta. Sekalipun yang datang minta kepada kita itu adalah orang kafir. Lalu kemudian sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara sahabat bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal lana an natasaddaqa bi syai'in min amwalina ilal kuffar?" Oh, apakah kami mesti bersedekah dari harta kami kepada orang-orang kafir? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Sahabat bingung, dia kan kafir. Kenapa kita mesti sedekah ke orang kafir? Apa jawab sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Innahum, awas. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu juga apa? Khalqullah. Mereka juga adalah ciptaan Allah. Mereka juga adalah makhluk Allah yang perlu kita bantu. Jadi kalau sedekah tidak kecuali zakat. Kecuali zakat, kalau zakat terbatas. Kecuali infak, kalau infak terbatas. Tapi kalau sedekah, senyum ke orang kafir boleh? Boleh. Jangan tahu orang kafir, orang Cina. Di Cina nya senyum, kita senyum. Haram. Yang nggak boleh itu kalau anak muda senyum ke gadis. Kenapa? Karena nilai sodakonya nanti berubah. Apalagi senyum paksa-paksa misalnya. Jadinya apa? Jadinya malah cari perhatian. Senyum senyum paksa, senyum ada maunya. Ya, ada senyum di balik udangnya apa? Ada udang di balik. Orang senyum kok batu. Gimana? Ada masker di balik. Ya pokoknya gitu. Ada maunya. Senyum ada maunya. Awas, jadi apa? Sekalipun dia kafir, dia berhak untuk mendapatkan bantuan dari kita, sedekah dari kita. Kalau dia butuh. Ada rumah orang kafir kebakaran, ya, apa kita diamkan? Tidak. Kita sedekah dengan apa? Dengan bantu memadamkan apinya. Ada orang kafir jatuh ketabrak motor, apa kita diamkan? Apa begitu tabrak tanya dulu agamanya apa ini? Tempat-tempat yang ngajarin agama, cepat-cepat kita tolong. Nah, saat kita menolong ini namanya apa? Sedekah. Sedekah dengan apa? Sedekah dengan tenaga. Ya. Jadi alasannya apa? Kata Rasulullah apa? Bahwa mereka juga orang kafir juga ciptaan Allah. Sallu ala Habib sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dilakukan secara diam-diam, sedekahnya nggak ribut-ribut, ya, sedekahnya nggak rame-rame, dia diam-diam bersedekah, diam-diam memberikan bantuan kepada orang lain. Dia ingin jadikan sedekahnya ini menjadi rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dia harapkan semata-mata ridha Allah. Maka ketika dia lakukan itu, apa dampaknya? Yaitu apa? Akan memadamkan amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Maksud amarahnya Allah apa? Dijaga, dibebaskan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedekahnya diam-diam. Bagaimana cara sedekah diam-diam itu? Ada yang tahu caranya? Giveaway. Yang tahu dapat hadiah. Bagaimana cara sedekah diam-diam? Ya pasti nggak kelihatan orang. Caranya
Masya Allah, ini yang belum banyak tahu. Mau kasih tahu? Tapi jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia saya dengan antum semua. Kalau pengen dapetin sedekah yang rahasia, yang ganjarannya luar biasa, tadi apa? Tufi'u ghadabar Rabb, dapat memadamkan amarahnya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sedekah yang kita lakukan di pagi hari. Saat kita berangkat ke masjid melaksanakan sholat, sebelum sholat subuh kita laksanakan, di situ kita sedekah. Ada kotak amal di masjid, masukin. Atau sekiranya ada teman kita tidur di sini misalnya di market nih, teman kayaknya lagi bokeh, kelihatan mukanya, diam-diam kita masukin ke kantongnya 500.000. Kalau begitu siap-siap aja pasang muka memelas. Ya, diam-diam kita berikan, diam-diam kita bantu, apapun bentuknya, apakah bentuknya uang, tenaga, pikiran, tapi kita melakukannya diam. Dan yang paling dahsyat itu tadi, sedekah di pagi hari. Pagi harinya hari Jumat misalnya. Besok pagi jam 4 dan sekali keluar ya menuju ke masjid bawa duit. Masuk gede-gede berapa? Yang standar aja berapa? 2.000 standar. Standar sedekah 2.000. Tapi kalau ada rezeki lebih, yang gedean dikit ya Allah. Saya niatkan ya Allah, ini sebagai pemadam apa? Pemadam amarahmu ya Allah, agar kelak di yaumil qiyamah saya selamat dari siksa dia. Maksudnya yang belum di akhirat. Tapi kalau sekiranya kau berikan bonus di dunia, ya Allah silahkan. Saya nggak tolak. Awas jangan ketukar, jangan kita sedekah berharap agar Allah Subhanahu wa taala membalas tunai di dunia. Sedekahlah biar punya rumah. Sedekahlah biar dagangan lancar. Sedekahlah kor nanti di akhirat tekor. Kenapa? Karena sudah dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mintanya balasannya cash kontan di dunia. Jangan ya, kita persembahkan ini untuk tabungan akhirat kita. Kalaupun Allah berikan bonus, alhamdulillah. Jelas? Jadi sedekah secara diam-diam itu apa? Memadamkan amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud memadamkan amarah artinya mencegah kita dari siksa api, neraka. Bahkan sedekah diam-diam ini ya disebutkan secara khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya, ketika beliau menyebutkan 7 golongan manusia yang nanti di hari kiamat mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluha ma tunfiqu yaminuha. Ya, orang yang bersedekah diam-diam, ya, dia sembunyikan dari pandangan manusia, ya, dia tutup-tutupi, dia tidak ingin satupun manusia melihat bahwa dia telah bersedekah. Kenapa? Karena dia ingin persembahkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini masuk satu di antara 7 orang yang dikabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di bawah naungan arasy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika orang kepanasan, dia nggak kepanasan. Ketika orang tenggelam dengan keringatnya, dia nggak tenggelam dengan keringatnya. Itu berkah apa? Berkah sedekah yang dia keluarkan secara diam-diam. Adapun sedekah yang dilakukan secara terang-terangan bagaimana? Wa sadaqatul alaniyah junnatun minan nar. Kalaupun sedekahnya dia lakukan secara terang-terangan, maka ini pun akan menjadi perisai dia, benteng dia dari api neraka. Jadi sedekah itu boleh diam-diam, boleh terang. Hanya afdalnya, utamanya dilakukan secara diam-diam.
Kalaupun terang-terangan dengan niat apa? Niatnya apa? Niatnya untuk mengajak orang lain supaya orang lain juga tertarik. Ada kotak amal jalan. Ini yang merah. Merah. Keluar masukinnya. Supaya yang sebelah melihat. Ya 100.000. Ya, yang tadi masukin 2.000 nyesel. Kenapa saya 2.000? Yang sebelah yang belum tadi udah siap-siap kantong kirinya megang yang 2.000. Karena yang sebelahnya 100.000 gengsi dia aja Pak. Wah, dia ambil yang 100.000. Padahal uangnya pas-pasan 100.000 dengan 2.000. 100.000 sebetulnya buat beli pulsa, yang 2.000 buat sedekah. Karena kadang malu sama yang di samping, akhirnya Pak pulang dari masjid tepok tidak, pulsa nggak kebeli, sisa duit 2.000. Tapi nggak usah khawatir, insya Allah dijati oleh Allah Subhanahu. Nah, ketika kita melakukan itu dengan harap agar orang lain mencontoh apa yang kita lakukan, maka ini yang disebut dengan shadaqah alaniyah yang memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau niatnya takabur, niatnya sombong, niatnya ujub, ini berbahaya. Maka dari itu, ayo dari mulai sekarang kita berlatih untuk apa? Untuk bersedekah. Berlatih untuk berbagi dengan sesama. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang mampu kita berikan kepada orang lain, apa yang bisa kita bantu untuk orang lain, kita bantu. Sebab suatu saat nanti kita pun juga pasti butuh bantuan orang. Dan ingat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selagi hambanya gemar menolong saudaranya. Berarti orang yang sering, orang yang senang membantu, menolong orang lain, dia pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak di dunia, di akhirat sudah pasti. Saat kita butuh pertolongan nanti di akhirat, saat ingin kita diselamatkan dari neraka, maka saat itu, saat kita rajin membantu dulu di dunia, rajin sedekah dulu ketika di dunia, maka akan datang pertolongan bagi kita insya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang kita dapat pada malam hari ini mudah menjadi ilmu yang bermanfaat. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kala kita mendengarkannya, kala kita memahaminya, segera kemudian kita mengamalkannya dan istiqomah dalam mengamalkannya. Itu ciri bahwa ilmu yang kita dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Aqulu qawli hadza وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.